Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Yudi di Gibahin Bola Channel teman-teman ya. Kembali lagi kita bahas masalah kualifikasi Piala Dunia 2026 babak 3 teman-teman ya. Yang hari ini akan di drawing ya di Malaysia Kuala Lumpur ya. Yang akan dihadiri oleh Ketua Umum langsung PSSI yaitu Bapak Erick Thohir, tapi tidak akan dihadiri oleh Shin Tae-yong dikarenakan Shin Tae-yong masih ada kendala di Korea Selatan, mungkin masalah kesehatan, kebugaran ataupun ada masalah lainnya. Jadi meminta izin untuk tidak hadir di menyaksikan langsung pengundian grup babak ketiga ya kualifikasi Piala Dunia 2026. Tetapi untuk itu tidak masalah teman-teman, yang penting ada perwakilan Indonesia untuk hadir dan melihat langsung ya, drawing ya pengundian di babak 3 ini lawan kita siapa. Oke. Kalau kita dilihat dari pot 6 ini, lawan siapa saja kita babat, kita habisin ya. Karena kita sudah tanggung ya babak ketiga. Kita pun juga kita lolos ke babak selanjutnya ya. Syukur-syukur kita bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 yang akan diadakan di Amerika, Meksiko dan juga Kanada ya. Kita tidak usah gentar ya, tidak usah khawatir karena kita yakin dengan pemain yang ada sekarang ini, squad pemain yang ada sekarang ini, dan nanti ada penambahan pemain baru baik itu diaspora maupun pemain lokal kita ya, kita yakin kita bisa akan mengimbangi pemain-pemain ya dari tim-tim lain ya, negara-negara besar di Asia seperti Jepang, Korea, Iran, Irak, Arab Saudi, Uzbekistan ya. Walaupun diisi dari satu grup itu nanti ada 6 ya, dari 18 tim ada 6 dibagi 3 grup ya, kita yakin ya kita bisa meraih minimal posisi ke-3 atau 4 ya, dan kita lebih optimis lagi kalau kita bisa meraih posisi 1 dan 2 agar kita bisa lolos langsung ke partai selanjutnya ataupun bisa lolos ke kualifikasi ke Piala Dunia 2026 teman-teman. Ini adalah suatu target yang luar biasa ya, yang tidak pernah dilakukan oleh Indonesia dan juga tidak pernah dihasilkan oleh Indonesia ya, tim Indonesia sampai saat ini teman-teman. Nah, ini merupakan sejarah besar ya, kebanggaan bagi tim Indonesia apabila kita nanti bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 ataupun melalui babak keempat ataupun kelima ataupun playoff kita lolos. Itu menjadi kebanggaan tersendiri ya bagi kita masyarakat Indonesia, dan sepak bola kita ya menjadi mata perhatian dunia nantinya ya, dan harga diri kita sebagai negara Indonesia itu akan naik dan bangkit ya. Dengan adanya kita lolos ke Piala Dunia 2026 ini, kita semakin menyatukan masyarakat kita dari Sabang sampai Merauke ya, agar kita bisa mendukung ya, menyaksikan ya timnas kita untuk berlaga di Piala Dunia 2026 nanti jikalau kita lolos ke Piala Dunia 2026 teman-teman ya. Ya kalau saya prediksi buat nanti malam drawing, otomatis kita bisa ketemu dengan Jepang ataupun Korea Selatan. Tapi Sinte yang berharap Indonesia akan bertemu dengan Korea Selatan, karena kita U23 kita bertemu dengan Korea ya. Nah, senior lah kita yang harus bisa ketemu dengan Korea Selatan, karena level permainan kita sudah beda. Level permainan dari U23 dan senior itu beda kelas teman-teman. Dan juga Korea Selatan banyak pemain bintangnya yang dihuni oleh pemain luar biasa, Son Heung-min ya, itu dia, Kang Ilin, Lee Kang-in ya, itu juga sangat luar biasa. Dan juga kemungkinan juga kita bisa lawan Jepang ya. Jepang juga ada pemain-pemain yang Minamoto ya, yang menjadi predator di Jepang ya. Dan juga kita juga ada Iran ya, Iran bisa ada Taremi ya. Kita juga tidak usah khawatir teman-teman ya, karena mereka pun sama-sama ya, kita sama-sama negara Asia, tetapi kita beda dari kualitas permainan karena mereka memiliki manajemen yang bagus ya, sehingga sepak bola mereka semakin berkembang.
dan kita ini baru berkembang ya. Makanya itu kita yakin ya, melawan siapapun seperti negara-negara besar ya, kita yakin kita bisa mengatasi tim-tim tersebut, dan kita bisa berbicara banyak di Piala Dunia 2026 teman-teman ya. Tapi yang menarik juga nanti ya, apa di pot 4 dan pot 5 itu kita bukan meremehkan ya, tetapi kita yakin lah kalau memang nanti kita bisa satu grup nanti dengan contoh Korea ataupun Irak kembali ataupun Arab Saudi ya, itu 3 tim besar dari A, B, dan C. Pot 1, pot 2, pot 3 ya. Nanti di pot 4 kita bisa ketemu dengan Bahrain ataupun Oman ataupun Uni Emirat Arab ya. Dan pot 5 kita bisa ketemu dengan Kyrgyzstan ya. Itu juga tidak masalah teman-teman, karena walaupun level kita lebih jauh dibandingin mereka, tetapi untuk kualitas kita bisalah untuk mengalahkan mereka dan menyeimbangkan permainan mereka teman-teman, karena kita ada 3 dan 4 peringkat, dan itu kita bisa raih kalau misalkan di pot 4 dan pot 5 yang tergabung dalam grup kita nanti ya, kita bisa mengalahkannya 2 kali. Itu sangat luar biasa, dan kita bisa yakin kita bisa ke peringkat 3 dan keempat. Apalagi ya dari pot 1, pot 2, pot 3 ini ya, yang jadi melawan kita bisa kalahkan 2 kali, otomatis kita yakin bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 teman-teman. Asalkan ya dari 5 pertandingan away minimal kita harus 4 memenangkan pertandingan away, itu kita sudah luar biasa banget teman-teman ya. Kalau di kandang ya, home ya, kita memenangkan pertandingan home di kandang aja 4 ya, itu sudah luar biasa sekali teman-teman. Apalagi kita menahan imbang di away 2 kali. Wow, itu prestasi yang luar biasa ya. Kita tidak menyangka kalau bisa Indonesia seperti itu ya. Jadi kita harus percaya ya, apa yang diterapkan oleh Sinteyong dan juga nanti PSSI, terutama Pak Erick Thohir ya, untuk menatap di babak 3 ini teman-teman ya. Jadi siapapun lawannya kita babatlah, kita pukul habis ya. Tidak usah takut, kita selalu optimis ya. Bola itu bundar ya, semua kemungkinan bisa terjadi ya, seperti yang jadi di Euro ya. Kelas timnas Austria aja bisa menjadi posisi puncak ya, mengalahkan Perancis dan Belanda yang negara superior ya, yang bisa dibilang kandidat untuk menjadi juara di Euro ini ya. Itu saja Austria bisa membuktikan, apalagi nanti di babak 3 ini teman-teman ya. Apapun bisa terjadi ya. Sekelas tim ya, Jepang, Korea, Iran ataupun Arab Saudi sekalipun ya, namanya bola ya, pertandingan itu bakalan bisa berubah teman-teman. Nah, kita optimis selalu, kali aja kita bisa nanti peringkat 1 atau peringkat 2. Selain kita berusaha, kita selalu berdoa agar kita bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 teman-teman ya. Nah, ini menarik, kita sebagai warga negara Indonesia terdekan nih menunggu ya, kita satu grup dengan siapa ya, untuk nanti berlaga pada tanggal 5 September nanti ya. Diadakan 10 pertandingan, 5 away, 5 home, 5 dan away, 5 home dan 5 tandang teman-teman ya. Ya, kemungkinan besar kalau kita misalkan babak ketiga ini GBK ini akan dipakai untuk jadi markas kita ya, untuk tuan rumah di babak 3 ini. Nah, itu teman-teman, kita sekarang fokus untuk berdoa, mudah-mudahan ya yang satu grup dengan kita adalah tim-tim yang bisa dibilang bisa kita kalahkan lah, bisa kita seimbangkan permainan mereka ya. Jadi kita tidak perlu takut ya, siapapun lawannya. Andaikan semuanya berat di grup, kita menjadi grup neraka, kita tuh hanya underdog, kuda hitam. Seharusnya kuda hitam itu tidak ada beban ya, nothing tulus man ya. Jadi walaupun kita lawan Jepang ataupun Korea ataupun Iran ataupun Arab Saudi ya, mereka lah yang harus beban menghadapi kita, karena mereka menjadi unggulan ya, menjadi prioritas, menjadi peringkat tertinggi melawan kita yang peringkat bawah ya. Seharusnya mereka yang menjadi beban, bukan kita. Kita memainkan nothing tulus karena kita menjadi peserta baru ya di babak ketiga ini.
Jadi kita harus menunjukkan bahwa eh, kita menjadi tim kuda hitam, siap untuk melangkah lebih jauh ya, siap untuk berlari ya, berlari untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 teman-teman. Ya, itulah ya, makanya kita optimis, tapi jangan terlalu jumawa banget, karena semua itu ada hasil nanti di pertandingan teman-teman ya. Tapi kita harus selalu ya, mendukung apapun keputusan dari pelatih kita Sinteyong dan juga Erick Thohir tentang babak ketiga ini teman-teman. Apa saja yang harus disiapkan itu kita harus dukung ya, demi kemajuan sepak bola Indonesia dan juga demi kita lolos ke Piala Dunia 2026 teman-teman ya. Apalagi nanti di situ ada dihadiri yang drawing ini, nanti akan dihadiri oleh legenda dari Jepang ya, Shinji Okazaki ya, sama dari Iran Mahda Vikia ini nomor 2 sayap bagus teman-teman ya, zamannya Ali Daei dulu tuh teman-teman ya. Kalian mungkin yang pernah lihat Iran zaman itu pasti kalian tahu main bagus itu teman-teman ya. Dia sangat Spartan ya, sangat lugas. Nanti mereka lah yang akan menjadi perwakilan ya, yang diundang legenda untuk ya menentukan drawing di babak ketiga ini teman-teman. Oke teman-teman ya, kita tunggu saja. Itu juga saling deg-degan nih menunggu hasil drawing ini ya, nanti malam atau nanti sore, kita tidak tahu jadwal, yang pasti hari ini ya akan diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia, markas besar AFC teman-teman ya. Oke, sekian dulu teman-teman konten dari saya. Jangan lupa ya di subscribe, di like, dan di komen channel ini agar bisa berkembang. Dan tanpa dukungan kalian, channel Gibain Bola itu bukan apa-apa teman-teman ya. Terima kasih sebelumnya teman-teman. Sekian dulu dengan saya Yudi. Salam olahraga.
Bye.